Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis kami, yaitu mata kuliah Manajemen Strategik. Dosen pengampunya yaitu Ibu Siti Tita Partini, SEMM. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya Muhammad Zaki. Saya Windy Aprilia. Saya Winda Aprilia. Saya Saskia Nur Aini. Saya Nur Ayu Tresnawati. Saya Novita Depuri. Baik, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang akan dipaparkan oleh Nur Ayu. Matriks IE dibuat berdasarkan skor total yang diperoleh dari matriks IV dan matriks EV. Skor total matriks IV KJL Art and Craft sebesar 3.41 yang berarti berada pada kategori kuat, sedangkan skor total matriks EV sebesar 2.70 yang berada pada kategori sedang. Dengan demikian, koordinat tersebut menempatkan KJL Art dan Craft pada sel 2 dalam matriks IE Grow and Build. Posisi ini menunjukkan bahwa strategi yang tepat adalah grow and build dengan implikasi strategi berupa penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Baik, langsung ke pembahasan tabel matriks IE, yaitu berdasarkan hasil perhitungan KJL Art and Craft memperoleh skor IV sebesar 3.41. Nilai ini termasuk dalam kategori kuat karena berada pada rentang 3.0 sampai 4.0. Artinya, secara keseluruhan, secara internal, KJL Art and Craft memiliki kondisi yang baik. Usaha ini memiliki beberapa kekuatan seperti produk yang unik, berbahan limbah berbasis 3R, pengrajin yang terampil dan aktif mengikuti pameran UMKM. Selanjutnya yaitu skor IV sebesar 2.7. Nilai ini termasuk dalam kategori sedang karena berada pada rentang 2.0 sampai 2.9. Artinya, dari sisi eksternal, KJL Art and Craft cukup mampu merespon peluang dan ancaman yang ada. Peluang yang dimiliki antara lain adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM, potensi pasar ekspor, dan meningkatkan tren produk ramah lingkungan. Iya. Yang strength kan? Ini Enggak apa-apa. Strength top 3 faktor temuan. Pada faktor strength atau kekuatan terdapat 3 temuan utama. Yang pertama, KJL Art and Craft memiliki produk yang unik berbahan limbah berbasis 3R sehingga memiliki nilai tambah dibandingkan produk sejenis. Yang kedua, perusahaan didukung oleh pengrajin yang terampil sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Dan yang ketiga, KJL Art and Craft aktif mengikuti pameran UMKM yang membantu meningkatkan promosi serta memperluas jaringan pemasaran. Lalu strategi pengembangan pasar. Rasionalisasi berdasarkan EV dan IV. Strategi yang dipilih adalah pengembangan pasar. Strategi ini dipilih karena perusahaan dapat memanfaatkan dukungan pemerintah dan potensi pasar ekspor dengan didukung kekuatan berupa produk berbasis 3R serta pengalaman mengikuti pameran UMKM. Lalu program kerja spesifik. Program kerja yang dapat dilakukan yaitu memperluas pemasaran melalui marketplace, media sosial, mengikuti pameran UMKM, serta mencari mitra distribusi di luar daerah. Lalu strategi yang kedua, pengembangan produk. Rasionalisasi berdasarkan EV dan EV-IV. Strategi berikutnya adalah pengembangan produk. Strategi ini memanfaatkan keunikan produk berbasis 3R dan keterampilan pengrajin agar perusahaan mampu mengikuti perubahan selera konsumen. Lalu program kerja spesifik. Program kerjanya adalah mengembangkan desain dan varian produk baru sesuai tren serta menyediakan layanan produk custom.
Strategi ketiga, peningkatan kapasitas produksi. Rasionalisasi berdasarkan FIV. Strategi terakhir adalah peningkatan kapasitas produksi. Strategi ini bertujuan mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan kapasitas produksi agar perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Lalu, yang terakhir, program kerja spesifik. Program kerja yang dilakukan yaitu menambah tenaga kerja, memberikan pelatihan kepada pengrajin, serta menambah peralatan produksi agar kapasitas produksi semakin meningkat. Lanjut. Teh. Lanjut Siapa? siapa? Ini kan. Lanjut. Teh Novita. Lalu kategori SWOT yaitu weakness. Untuk faktor weakness atau kelemahan terdapat 3 faktor utama. Pertama, ada kapasitas produk masih terbatas sehingga perusahaan belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Kedua, tenaga kerja yang masih terbatas sehingga proses produksi belum dapat dilakukan secara maksimal. Ketiga, belum memiliki showroom sehingga promosi dan pemasaran produk masih belum optimal. Lanjut. Selanjutnya. Teh Saskia. Kategori SWOT-nya ada opportunity atau O. Top 3 faktor temuannya. Yang pertama, adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM. Dukungan ini bisa berupa pelatihan, bantuan promosi, hingga berbagai program pengembangan usaha. Yang kedua, adanya potensi pasar ekspor. Produk kerajinan yang unik dan ramah lingkungan memiliki peluang untuk dipasarkan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri. Yang ketiga, adanya peningkatan tren pengguna produk ramah lingkungan karena produk KJL dibuat dengan konsep daur ulang, maka tren ini bisa menjadi peluang yang sangat baik untuk meningkatkan penjualan. Lanjut. Selanjutnya, threat atau ancaman. Ancaman pertama yaitu perubahan selera konsumen. Keinginan dan kebutuhan konsumen bisa berubah sewaktu-waktu sehingga perusahaan harus bisa terus berinovasi. Ancaman yang kedua itu kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Jika kondisi ekonomi menurun, maka minat masyarakat untuk membeli produk kerajinan juga bisa ikut menurun. Ancaman yang terakhir, yang ketiga, itu munculnya produk impor dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat meningkatkan persaingan dan membuat perusahaan harus memiliki keunggulan yang berbeda dari kompetitor. Lanjut sama kalau ini udah. Baik. Tadi enggak siasa kalian kundi dibacakan. Baik. Jadi dapat disimpulkan KJL Art and Craft berada pada posisi sesi 2 yaitu grow and will. Artinya usaha ini memiliki peluang untuk terus berkembang. Strategi utama yang dapat dilakukan adalah memperluas pasar, pengembangan produk, dan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan strategi tersebut, KJL Art and Craft ini diharapkan dapat bersaing lebih baik dan menjangkau pasar yang lebih luas. Baik, itu hasil pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.